Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Bapak. Ya, sore. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Kami dari Universitas Mercu Buana dengan saya sendiri Fikal Putami. Saya Chelsea Renata. Ya. Saya Vanessa Sabrosgiano. Saya Fisna Noralia. Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, atas kesediaannya Bapak untuk meluangkan waktu untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan terkait dengan komunikasi bisnis ini. Saat ini kami sedang menjalankan tugas praktik komunikasi bisnis. Jika Bapak berkenan, sebagai mahasiswa kami sangat menghargai kesempatan belajar langsung dengan profesional seperti Bapak. Apabila berkenan, saya ingin bertanya seputar strategi, tantangan, dan kiat komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan ini. Untuk pertanyaan itu, bagaimana strategi komunikasi bisnis yang diterapkan perusahaan ini dalam menjaga hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis agar tetap efektif dan berkelanjutan? Oke. Udah? Udah. Berarti saya jawab langsung atau gimana? Iya, Bapak jawab langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih nih kami dari manajemen City Plaza Jatinegara. Apresiasilah buat teman-teman, kami bisa memberikan sedikit informasi yang mungkin ya terkait dengan kejurusan dari teman-teman semua. Harapan dari kami, saya pribadi, mudah-mudahan diambil positifnya lah. Silaturahmi ini kedua juga mungkin ada tugas praktek ya. Pertanyaannya memang secara strategis memang strategi banget, dibilang berat memang berat banget. Karena apa? Karena bagian dari komunikasi. Dan memang dari strategi yang kami jalani dari City Plaza Jatinegara ini salah satunya adalah kami menjalin komunikasi, salah satunya menyesuaikan dengan visi misi perusahaan yang ada di kami. Bagaimana tenan itu juga pemangku kepentingan lainnya diajak berdiskusi tentang strategi bisnis ke depannya seperti apa. Melalui apa? Pertama, kita ada namanya tenan gathering. Tenan gathering ini kita juga akan mendengarkan aspirasi dari tenan terkait dengan operasional gedung. Kedepannya kita konsepnya seperti apa, strategi bisnisnya, planningnya seperti apa, harapan-harapan termasuk di dalamnya operasional tentunya. Sebagai gedung ya tata lekat yang namanya komplain pasti ada, mungkin masukan-masukan kedepannya kita akan bahas bersama. Contoh misalkan ada sesuatu problem masalah, dan kalau bisa problem masalah itu kita jadikan opportunity atau peluang kedepannya biar gimana customer kita juga merasa aman, tenan kita yang ada di City Plaza juga merasa mereka bisnisnya tuh merasa terakomodasi. Yang selanjutnya kami juga sebagai pengelola pastinya membuka ruang seluas-luasnya, menerima masukan yang positif, inputan yang positif dari para tenan, dari para customer. Ya harapan kami ini adalah pusat perbelanjaan memberikan banyak manfaat, ya khususnya bagi perusahaan kami, bagi para tenan, pemangku kepentingan dan juga masyarakat pada umumnya, dengan kontribusi tenaga kerja, pendapatan daerah dan sebagainya. Jadi komunikasi dalam bisnis itu penting banget. Ya harapan-harapan dari tenan, dari kami sebagai pengelola tentunya kedepannya menjalin komunikasi lebih baik lagi. Jadi itu sih strateginya. Kenapa sampai saat ini kita tetap berjalan? Ya pastinya dengan simbiosis mutualisme. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu. Terima kasih mungkin. Ya, silakan. Itu apa saja sih tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan komunikasi dan bagaimana solusi yang diterapkannya? Oke. Nah, dari sisi tersebut banyak tantangan, banyak challenge. Salah satunya dengan latar belakang tenan berbeda, kultur dengan berbeda, dengan juga capital atau modal yang berbeda. Mereka menaruh harapan. Ya, kita sih pasti ada namanya seleksi ya. Seleksi tenan itu ya minimal mereka branding di sini. Secara loyal customer mereka juga ada marketnya juga masuk di kita dan disesuaikan dengan market yang ada di sini. Jangan sampai nanti mungkin terlalu low, mungkin terlalu tinggi. Jadi harapan dari tenan dan kita tentunya terkorelasi dengan adanya tim leasing. Tim leasing juga akan memberikan, oh ya mereka akan analisa nih, traffic kita per hari berapa sih, terus gedung kita segmentasinya berada di wilayah mana secara zona geografiknya, apakah zonanya nyaman atau tidak. Ya di sini kan kita berada di Jakarta Timur kan, artinya mungkin segmentasinya beda dengan ada di selatan. Segmentasinya bisa dilihat dari situ. Jadi
komunikasi gitu dengan para tenaga lainnya ya benar aktif sih. Jadi tantangannya banyak banget, pasti banyak banget. Gimana caranya? Ya kita komunikasi aktif, salah satunya tadi ada tenan gathering, dan kita juga ada namanya tim tenan relation. Jadi kaitannya dengan tenan yang sudah kerjasama dengan kita maintain, kita bina komunikasi hubungan, kita bangun komunikasi. Mereka misalkan ada promo, contoh kemarin misalkan ada launchingnya iPhone 16. Nah itu kan kita juga menyediakan fasilitas untuk customer yang memang punya pre-order yang ada di sini. Artinya kita tidak lepas dari kemajuan teknologi, apa yang menjadi harapan customer. Nah itu kita coba meraciknya, di mana gedung kita menjadi destinasi utama buat para pengunjung yang ada di Jakarta Timur khususnya dan di Jakarta pada umumnya. Jadi tantangannya memang sangat banyak. Strateginya ya kita harus ya menjalin komunikasi secara aktif dan baik, dan komunikasi dua arah seperti itu. Dan bagaimana perusahaan menyesuaikan gaya komunikasi bisnisnya untuk berbagai pihak pemangku kepentingan yang berbeda seperti pelanggan, pemasok, dan investor. Nah kita coba runut satu-satu ya. Kalau pelanggan, customer kita memang ya kita akan coba komunikasi. Ya informasi itu kita kirim melalui media sosial yang ada di kita, contoh Instagram, TikTok, Facebook, dan termasuk yang ada di dalam komposisi media sosial lainnya. Ya berisi tentang apa? Tentang informasi event-event yang ada di kita, wahana yang ada, yang kedepannya akan kita kita lakukan, kerjasama bersama dengan pihak sekolah, dengan swasta yang ada di sini, dan banyak-banyaklah untuk membina hubungan dengan pengunjung, dengan customer yang ada di sini. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil wawancara kami bersama dengan Pak Ian Mariono selaku manajer City Mall Plaza Jatinegara adalah yang pertama, strategi komunikasi bisnis yang diterapkan. Perusahaan City Plaza Jatinegara memiliki beberapa strategi utama dalam menjalankan komunikasi bisnis agar hubungan dengan pelanggan dan mitra tetap efektif, seperti berbasis visi dan misi perusahaan. Semua bentuk komunikasi bisnis diarahkan untuk mendukung mencapai visi dan misi perusahaan, khususnya dalam memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya ada tenan gathering atau pertemuan tenan. Perusahaan rutin mengadakan forum diskusi yang melibatkan para tenan atau penyewa unit usaha. Forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan strategi operasional, mendengar aspirasi tenan, membahas masalah, serta merancang solusi dan peluang ke depan. Selanjutnya ada menerima masukan secara terbuka. Komunikasi bersifat dua arah. Perusahaan membuka ruang bagi para tenan dan customer untuk menyampaikan kritik dan saran secara langsung. Masukan tersebut akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat itu ada menjadikan masalah sebagai peluang. Jika terdapat keluhan atau hambatan operasional, perusahaan berupaya menjadikannya sebagai peluang perbaikan layanan. Misalnya, komplain dari tenan bisa digunakan untuk meningkatkan sistem atau fasilitas. Yang kelima itu ada simbiosis mutualisme. Perusahaan menekankan pentingnya hubungan bisnis yang saling menguntungkan, bukan sekedar kontrak antara pengelola dan penyewa, melainkan kemitraan jangka panjang. Yang kedua itu ada tantangan dalam komunikasi bisnis. Perusahaan mengakui menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif. Yang pertama itu beragamnya latar belakang tenan. Tenan memiliki latar belakang usaha, kapasitas modal, kapital, dan target pasar yang berbeda-beda. Hal ini mempersulit penyeragaman komunikasi dan pelayanan. Dan yang kedua, ada segmentasi pasar Jakarta Timur. Lokasi pusat perbelanjaan di Jakarta Timur membuat perusahaan harus menyesuaikan strategi dengan karakteristik pasar lokal yang berbeda dari Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dan yang ketiga ada seleksi dan kesesuaian brand tenan. Tidak semua tenan bisa diterima. Tim leasing akan menganalisis potensi merek, loyalitas pelanggan, serta kesesuaian brand dengan traffic pengunjung dan target pasar gedung. Dan yang keempat, ada komunikasi internal dan eksternal yang insentif. Dengan banyaknya pemangku kepentingan seperti tenan, customer, manajemen, tim leasing, dan investor, perusahaan dituntut untuk menjaga komunikasi yang aktif dan responsif setiap saat. Lalu yang ketiga, ada penyesuaian gaya komunikasi dengan pemangku kepentingan. Perusahaan mengadaptasi gaya komunikasi bisnisnya sesuai dengan karakteristik audiens sebagai berikut. Yang pertama, dengan pelanggan atau customer, komunikasi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook.
Kontennya mencakup informasi event, promo, launching produk, wahana hiburan, dan kerjasama komunitas. Yang kedua ada dengan tenan atau penyewa. Komunikasi dilakukan secara langsung melalui pertemuan formal dan informal, termasuk tenan gathering dan kerjasama promosi. Tim khusus seperti tim tenan relation ditugaskan untuk membina hubungan dan memfasilitasi kebutuhan operasional. Lalu yang terakhir itu dengan investor dan pihak eksternal. Gaya komunikasi lebih strategis dan berbasis data seperti penyampaian traffic pengunjung harian, analisis zona geografis, dan potensi bisnis jangka panjang dari lokasi gedung. Sekian kesimpulan wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.